Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Proses pemekaran wilayah pantai timur dan Kikim area masih terjanggal moratorium dari pemerintah. Polda Sumsel kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di sektor infrastruktur perkeretaapian. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 16 September 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Proses pemekaran wilayah pantai timur dan Kikim area masih terganjal moratorium dari pemerintah. DPD RI mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembahasan dengan kementerian terkait. Isu pemekaran wilayah masih menjadi sorotan di Sumatera Selatan. Dua daerah yakni Pantai Timur di Ogan Komering Ilir dan Kikim area di Lahat telah masuk dalam program legislasi nasional. Meski begitu, tindak lanjut proses pemekaran masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait moratorium. Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Abchandra Muhammad Akbar Supratman, dalam kunjungan kerjanya di Palembang mengatakan, pemerintah daerah didorong untuk segera menyiapkan catatan resmi agar pembahasan bisa dilanjutkan ke tingkat kementerian terkait. Betul, isu pemekaran tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti beberapa catatan dari Pemprov Sumatera Selatan bisa segera kami terima, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Untuk kita tunggu beberapa jawaban tertulis. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya pemekaran wilayah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut pemekaran dapat mempercepat pelayanan yang selama ini masih terkendala jarak dari pusat pemerintahan. Waktu pimpinan MPR, waktu Ketua MPR, kunjungan ke sini membahas masalah tata ruang dan berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan DPD 1 sendiri. Pemekaran wilayah di Sumatera Selatan diharapkan mampu menghadirkan pemerataan pembangunan sekaligus mendekatkan pelayanan publik. Riana Pridani melaporkan. PT KAI di Pre 3 Palembang melakukan mitigasi di 32 titik rawan jalur kereta api mengantisipasi musim penghujan. PT KAI dari Pre 3 Palembang telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi musim penghujan guna menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Fokus utama diarahkan pada potensi gangguan akibat cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang, dan panas terik mendadak yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan amblasan tanah, terutama di jalur-jalur rawan di wilayah Sumatera Selatan. Manajer Humas KAI dari Pre 3 Palembang, Aida Suryanti, menyampaikan bahwa terdapat 32 titik rawan yang menjadi perhatian khusus, antara lain di jalur Prabu Muli Baru, Belimbing Pendopo, Gunung Megang, Ujan Mas, Muara Inim, Merapi, hingga Lumbuk Linggau. Titik-titik ini telah dipetakan berdasarkan potensi pergerakan kontur tanah yang kerap terjadi saat musim hujan, sehingga memerlukan pengawasan lebih ekstra. Kami berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pelanggan dengan melakukan langkah-langkah preventif secara konsisten. Seluruh unit operasional KAI akan terus bersiaga penuh antisipasi musim penghujan berlangsung. Ditambahkan Aida, sebagai langkah mitigasi, KAI melakukan pemantauan menggunakan KA ukur, pemeriksaan manual oleh petugas periksa jalan atau PPJ, serta pengukuran dengan troli geometri. KAI juga menyiagakan alat dan material darurat atau AMUS, termasuk rel cadangan, karung pasir, batu kericak, serta alat berat seperti eskavator dan multi-temper. Selain itu, pemasangan dinding penahan tanah serta peralatan tanggap darurat juga telah disiagakan untuk mendukung keselamatan operasional kereta. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polda Sumsel kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di sektor infrastruktur perkeretaapian. Polisi kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di sektor infrastruktur perkeretaapian. 2 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek peningkatan prasarana stasiun Lahat dan Lubuk Linggau dengan kerugian negara ditaksir mencapai 1,9 miliar rupiah. Setelah memeriksa 24 saksi, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menetapkan PRK, seorang ASN Balai Teknik
Perkeretaapian kelas 2 Palembang, serta AF Direktur CV Binoto sebagai tersangka. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho menjelaskan keduanya diduga melakukan pengurangan volume pekerjaan dan menggunakan beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ini diawali dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian untuk optimalisasi pengoperasian di stasiun Lahat dan Lubulinggo yang dikerjakan oleh CV Binoto. Pada balik teknis perkeretaapian kelas 2 Palembang di Kementerian Perhubungan yang menggunakan dana APBN tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 11.972.610.035 rupiah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar 1.988.447,16 rupiah. Proyek ini sendiri bernilai 11,9 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 dengan masa pengerjaan sejak September hingga Desember tahun 2022. Dari hasil penyelidikan, polisi menyita 109 barang bukti, di antaranya dokumen pengadaan, kontrak kerja, dokumen anggaran, hingga rekening koran. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumatera Selatan untuk pendalaman lebih lanjut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kota Palembang saat ini menurunkan tim percepatan penurunan stunting secara intensif ke permukiman penduduk di 107 kelurahan untuk menekan angka kasus stunting. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis atau stunting secara bertahap berhasil diturunkan dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 15% akan terus ditekan hingga 1 digit. Menurut Dewa, petugas dan yang tergabung dalam TPPS didorong lebih gencar lagi untuk turun ke kawasan permukiman hingga pelosok kelurahan dalam kota ini agar terjalin komunikasi yang baik antara petugas dan warga. Beralih ke informasi lainnya, pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli yang viral di media karena diduga menegur anak wali kota Prabu Muli yang masih di bawah umur menggunakan kendaraan dinilai pengamat pendidikan hal yang fatal. Pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli Roni Ardiansa yang diduga karena menegur anak wali kota Prabu Muli yang menggunakan kendaraan ke sekolah. Munculnya kejanggalan pencopotan di waktu yang bersamaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Mendapat tanggapan serius dari pengamat pendidikan Sumatera Selatan Suherman. Menurutnya teguran tersebut seharusnya hal yang tepat dan harus didukung oleh semua pihak, terkhusus orang tua anak sebagai kepala daerah. Suka tidak suka apabila pemimpin itu atasannya tidak menyukai kepala sekolah, ya itulah yang terjadi. Jadi saling copot mencopot. Nah kemudian masalah itu adalah masalah anak di bawah umur membawa kendaraan yang tanpa menggunakan SIM. Kita kan ada juknisnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun ke bawah itu belum boleh membawa kendaraan, baik kendaraan motor maupun kendaraan mobil. Itu juknis, ya, itu tertera dari undang-undang kepolisian. Tonggak tidak menjadi pencopotan, boleh kepala sekolah itu saya sarankan sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan dimutasikan saja, tapi tidak dicopot sebagai kepala sekolah. Suherman menyayangkan tindakan yang terjadi tersebut dan mengharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polres Prabu Muli turun tangan dan bersikap profesional.
Tidak hanya aparat kepolisian, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan juga diharapkan dapat bertindak, menyusul statement yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli yang menyatakan pencopotan tersebut adalah upaya penyegaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Dari dunia olahraga, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan optimisme terhadap masa depan sepak bola di dunia Sriwijaya. Menurutnya hasil yang diraih klub-klub asal Sumsel, baik kemenangan maupun kekalahan, merupakan bagian dari proses menuju prestasi yang lebih besar. Hal ini disampaikan Deru usai menyambut kemenangan Sumatera Selatan, Sumsel United pada laga babak awal melawan Persikat Depok. Ia menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti bahwa sepak bola Sumsel memiliki potensi besar untuk berkembang. Menang dengan lawan Persikat Depok ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi seluruh anggota klub dan klub-klub lainnya di Sumatera Selatan ini untuk terus menebar prestasi dan menjadi kebanggaan masyarakat. Apa untuk saudara tua yang kemarin kalah 2-0 itu bagaimana? Oh, kadang-kadang kan bukan karena prestasi yang kurang baik, banyak faktornya. Bisa memang lawan lebih pelatihannya, lebih staminanya, jadi dan tempat kadang-kadang menentukan. Di sisi lain, ia juga menanggapi kekalahan Surja FC yang harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-0. Menurut Deru, kekalahan bukanlah tanda penurunan kualitas, melainkan dinamika olahraga yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kesiapan latihan, stamina, hingga kondisi pertandingan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.